Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Pada siang hari ini kami dari kelompok 5 ingin melakukan pembahasan teori kajian psikologi pendidikan dengan kurikulum baru. Kelompok 5 ini terdiri atas yang pertama Alfonsus Maria Surya Pratama dengan NIM 214132440006. Yang kedua Felicia Frenatasya dengan NIM 214132441057. Dan yang ketiga, Reni Dea Kumalasari dengan NIM 214132410041. Yang keempat adalah Krishna Ardia Gandhi dengan NIM 214132444041. Dan yang terakhir Nabila Laila Azahra dengan NIM 214132441045. Apakah tujuan dari pembelajaran ini? Tujuan ini adalah untuk mengkaji dan mengkritisi kurikulum baru dengan teori psikologi pendidikan. Nah, sebelum kita mengaji itu, kita harus menggunakan teori-teori psikologi pendidikan seperti teori behavioristik, teori humanistik, teori kognitif, dan teori konstruktif. Are you ready? Mari kita bahas bersama. Let's go! Untuk Mas Gandhi, silahkan. Oke, terima kasih Mas Alphonse. Hari ini saya akan menjelaskan tentang teori behavioristik. Itu teori belajar behavioristik dikenal juga dengan teori belajar perilaku karena analisis yang dilakukan pada perilaku yang tampak dan diukur. Apa saja yang diberikan guru merupakan stimulus dan apa saja yang dihasilkan peserta didik merupakan respon. Ciri dan teori ini adalah mengutamakan unsur-unsur kecil, bersifat mekanistis, menekankan peranan lingkungan, mementingkan pembentukan reaksi atau respon, mementingkan mekanisme hasil belajar. Teori ini mendominasi praktek pembelajaran di Indonesia. Pembelajaran yang dirancang dan dilaksanakan berpijak bahwa pengetahuan adalah objektif, pasti, tetap, dan tidak berubah. Pada teori behavioristik, peserta didik dihadapkan pada aturan yang jelas dan ketat, sehingga peserta didik harus berperilaku sesuai aturan. Kegagalan atau ketidakmampuan dikategorikan sebagai kesalahan yang perlu dihukum, sedangkan keberhasilan sebagai perilaku yang pantas diberi hadiah. Oke, Mas. Peran guru dalam behavioristik, yaitu membentuk kebiasaan peserta didik, berhati-hati jangan sampai membentuk kebiasaan yang nantinya harus diubah. 3. Jangan membentuk kebiasaan dengan cara yang sesuai dengan bagaimana kebiasaan itu akan digunakan. Keempat, bentuklah kebiasaan dengan cara yang sesuai dengan bagaimana kebiasaan itu akan digunakan. Evaluasi pembelajaran menekankan pada respon pasif dan keterampilan secara terpisah. Pembelajaran behavioristik modern berkembang dengan PowerPoint dan multimedia. PowerPoint disusun secara rinci dan bagian-bagian kecil. Multimedia memiliki pemahaman yang sama dengan pengembangan. Materi disusun secara rinci dan urutan jelas. Feedback pembelajaran ini cenderung dengan penguatan dalam setiap soal. Edwin Ray Guthrie. Menurutnya, hubungan antara stimulus dan respon cenderung bersifat sementara. Oleh karena itu, dalam kegiatan belajar peserta didik, perlu sesering mungkin diberikan stimulus agar hubungan antara stimulus dan respon bersifat tetap. Untuk selanjutnya kami persilahkan. Baik, untuk selanjutnya yaitu teori kognitif. Nah, teori belajar kognitif sering disebut dengan model perseptual karena teori belajar ini lebih mementingkan proses belajar daripada hasil belajarnya. Teori ini juga membangun ilmu pengetahuan dalam diri seseorang melalui proses interaksi yang berkesinambungan dengan lingkungan dan tidak berpisah-pisah. Teori ini menuntut siswa untuk aktif. Aktifan itu bisa berupa mencari pengalaman, informasi, memecahkan masalah, mencermati lingkungan, mempraktekkan sesuatu untuk tujuan tertentu. Teori ini beranggapan bahwa belajar merupakan suatu proses internal yang mencakup ingatan, retensi, pengolahan informasi, emosi, dan aspek-aspek kejiwaan lainnya. Sedangkan contoh dari teori kognitif pada masa sekarang adalah guru memberikan kesempatan kepada siswa untuk berbicara dan berdiskusi dengan teman-temannya. Apabila diidentifikasi dengan kurikulum 2013, maka teori ini sudah diterapkan.
Pada kurikulum yang sekarang ini, penilaian yang diambil tidak hanya sebatas pengetahuan siswa saja, namun juga keaktifan siswa di dalam kelas, baik dalam berdiskusi, presentasi, maupun tanya jawab dengan guru maupun dengan sesama teman. Peran guru dalam teori kognitif. Guru harus memiliki logika berpikir yang baik agar dapat memilah materi pembelajaran dan merumuskannya dalam rumusan singkat dan padat yang mudah dipahami peserta didik. Guru memberikan kebebasan dan keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses belajar. Guru harus merencanakan dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan perkembangan intelektual peserta didik. Kemudian, guru harus mempertahankan adanya interaksi dengan peserta didik melalui tanya jawab, sehingga peserta didik aktif dalam proses pembelajaran. Oke, baik, terima kasih Mbak Felicia. Dan sekarang ini dilanjutkan lagi. Perkembangan kognitif manusia menurut Jerome Bruner. Perkembangan kognitif manusia terdiri atas yang pertama tahap inaktif, yaitu pada usia 0-2 tahun belajar. Tahap inaktif adalah ketika seseorang melakukan aktivitas-aktivitas dalam upaya memahami lingkungan sekitarnya. Contohnya adalah melalui gigitan, sentuhan, pegangan, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua yaitu tahap aikonik, yaitu pada usia 2-4 tahun belajar. Tahap aikonik adalah ketika seseorang memahami objek-objek atau dunianya melalui gambar-gambar dan visualisasi verbal. Kemudian yang ketiga yaitu tahap simbolik. Pada usia 5-7 tahun belajar. Tahap simbolik adalah ketika seseorang telah mampu memiliki ide-ide atau gagasan abstrak dalam berbahasa dan logika. Contohnya adalah memahami simbol, bahasa, logika, matematika, dan lain sebagainya. Baik, terima kasih Mbak Felicia. Sekarang kita lanjutkan dengan teori konstruktivistik. Silahkan yang presentasi, saya persilahkan. Untuk yang ketiga yaitu teori konstruktivistik. Teori belajar konstruktivistik adalah memahami belajar sebagai proses pembentukan atau konstruksi pengetahuan oleh peserta didik itu sendiri, di mana peserta didik harus aktif selama kegiatan pembelajaran meliputi aktif berpikir, menyusun konsep, dan memberi makna tentang hal-hal yang dipelajari dengan membentuk niat belajar individu. Teori ini menyebutkan bahwa guru tidak mentransfer pengetahuan, melainkan membantu peserta didik untuk membentuk pengetahuannya sendiri dan memahami pikiran atau cara pandang peserta didik dalam belajar. Evaluasi belajar dari teori konstruktivisme menggunakan goal-free evaluation, yaitu konstruksi untuk mengatasi kelemahan evaluasi pada tujuan spesifik. Evaluasi belajar bisa mengarah pada tugas-tugas autentik, mengkonstruksikan pengetahuan tingkat tinggi, mengkonstruksikan pengalaman peserta didik, dan evaluasi dengan konteks yang luas dari berbagai perspektif. Prinsip-prinsip teori konstruktif adalah pengetahuan dibangun oleh peserta didik, tekanan proses belajar mengajar pada peserta didik, mengajar adalah membantu peserta didik, tekanan proses bukan hasil belajar, kurikulum pada partisipasi peserta didik, dan guru adalah fasilitator. Adapun untuk contoh konstruktivistik adalah guru memberikan fasilitas berupa modul pembelajaran atau buku, kemudian para siswa yang mencari pengetahuan atau informasi sendiri. Kemudian informasi yang telah didapatkan itu dirangkum dan diidentifikasi bagaimana penerapannya. Adapun peran guru dalam teori konstruktivisme adalah yang pertama menumbuhkan kemandirian dengan menyediakan kesempatan untuk mengambil keputusan dan bertindak. Yang kedua, menumbuhkan kemampuan mengambil keputusan dan bertindak dengan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Dan yang terakhir yaitu menyediakan sistem dukungan yang memberikan kemudahan belajar agar peserta didik mempunyai peluang optimal untuk berlatih. Implikasi teori konstruktivistik yang pertama yaitu kurikulum yang disajikan mulai dari keseluruhan menuju bagian-bagian dan mendekatkan kepada konsep yang lebih luas. Yang kedua, pembelajaran lebih menghargai pada pemunculan pertanyaan dan ide-ide peserta didik.
Yang ketiga, kegiatan kurikuler lebih banyak mengandalkan pada sumber-sumber data primer dan manipulasi bahan. Yang keempat, peserta didik dipandang sebagai pemikir-pemikir yang dapat memunculkan teori-teorinya. Yang kelima, pengukuran proses dan hasil belajar peserta didik terjalin di dalam kesatuan kegiatan pembelajaran. Yang keenam, peserta didik banyak belajar dan bekerja di dalam grup. Dan yang ketujuh, memandang pengetahuan adalah non-objektif, bersifat temporer, selalu berubah dan tidak menentu. Dan yang kedelapan adalah memotivasi peserta didik dalam menggali makna pembelajaran. Baik, terima kasih Mbak Renidea. Sekarang kita akan melanjutkan teori humanistik. Selanjutnya kami persilahkan. Oh, mungkin kok terlin. Baik, selanjutnya saya akan membacakan tentang teori humanistik. Teori belajar humanistik adalah proses belajar yang sangat mementingkan isi yang dipelajari daripada proses belajar itu sendiri. Proses belajar harus dimulai dan ditujukan untuk kepentingan memanusiakan manusia itu sendiri. Teori humanistik berpendapat bahwa teori belajar apapun dapat dimanfaatkan, asal tujuannya untuk memanusiakan manusia, yaitu mencapai aktualisasi diri, pemahaman diri, serta realisasi diri orang yang belajar secara optimal. Teori ini berbicara tentang konsep-konsep pendidikan untuk membentuk manusia yang dicita-citakan, serta proses belajar yang ideal. Faktor motivasi dan pengalaman emosional sangat penting dalam peristiwa belajar, sebab tanpa motivasi tidak akan terjadi asimilasi pengetahuan baru. Teori humanistik cenderung mengarah peserta didik untuk berpikir induktif, mementingkan pengalaman, serta membutuhkan keterlibatan peserta didik secara aktif dalam proses belajar. Peran guru dalam teori humanistik. 1. Guru harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk berkembang secara bebas agar menghasilkan pembelajaran yang baik. 2. Guru harus merencanakan pembelajaran yang mampu menumbuhkan pengalaman emosional dan karakteristik khusus individu dalam belajar. 3. Guru dapat menawarkan berbagai sumber belajar kepada peserta didik. 4. Guru dapat membuat hubungan yang kuat dengan peserta didik dan membantu mereka untuk berkembang secara bebas. Yang kelima, guru harus mengkaji lebih dalam pertanyaan bagaimana agar peserta didik dapat belajar dengan baik. Baik, terima kasih Mbak Nabila. Dan kali ini presentasi sudah selesai. Apabila ada pertanyaan, silakan sampaikan kepada kami melalui kolom YouTube atau melalui pribadi atau melalui di grup. Sekian dari kami. Apabila kami terdapat kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Terima kasih.